Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Proyek Isu Global akan membahas tentang apa itu narkoba beserta efek dan penyebarannya. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan 5 orang, yaitu dengan saya sendiri, Muhammad Takiri Putra. Lalu ada teman-teman saya yang bernama Michael, Herawati, Dewi, Abimanyu, dan Kartens. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu narkoba. Narkoba adalah zat atau obat-obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Cara kerja narkotika mempengaruhi susunan saraf yang dapat membuat kita tidak merasakan apa-apa. Zat adiktif berbahaya lainnya adalah bahan-bahan alamiah, semi-sintetis, maupun sintetis yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokain yang dapat mengganggu sistem saraf pusat. Zat adiktif adalah zat-zat yang bisa membuat ketagihan jika dikonsumsi secara rutin, yang contohnya itu ialah yang pertama adalah alkohol yang mengandung etil etanol. Yang kedua ada inhalant. Yang ketiga ada obat anestetik. Yang keempat ada nikotin. Yang kelima ada kafein. Yang keenam ada zat designer, yaitu zat atau obat-obatan rancangan sendiri yang efeknya serupa dengan narkotika atau psikotropika. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada teman-teman saya untuk menjelaskan secara lebih detail. Yang tidak tahu cara kerja sesungguhnya zat-zat dan obat-obat itu. Berbagai senyawa mempengaruhi perasaan kita dan perilaku kita. Dan bagaimana zat-zat atau obat-obat dapat masuk ke dalam otak. Dan ada yang memisahkan antara darah dan sistem saraf. Tetapi semua obat memiliki komposisi senyawa yang khas agar dapat masuk ke dalam otak. Ini adalah jaringan sel saraf. Efektivitas obat berasal dari kemampuannya memanipulasi transmisi sinapsis dalam proses tahapan yang berbeda. Itu menyebabkan peningkatan atau penurunan jumlah penyebaran neurotransmitter, mengaktifkan reseptor noradrenalin, meningkatkan denyut jantung, melebarkan pupil. Zat-zat seperti LSD, meskalin, dan DMT sebagai perilaku impulsif. Zat ini juga berdampak pada sirkuit pembelajaran dan perilaku. Selain menghalangi penyerapan kembalinya dopamin dan serotonin, menekan lebih banyak ke dalam jaringan sel saraf agar terjadi peningkatan energi, perasaan senang yang berlebihan, dan nafsu makan yang berkurang. Keseimbangan otak, penggunaan berulang dapat mengubah jaringan saraf secara permanen. Selanjutnya akan dijelaskan tentang jenis-jenis narkoba dan penyebaran narkobanya oleh teman saya yang bernama Michael. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai penyebaran narkoba berdasarkan dari jenis-jenisnya. Pada video Global Illegal Drugs Trafficking, diperkirakan 240 juta orang di seluruh dunia adalah pengguna narkoba. Dan dari mereka antara 16 dan 39 juta dianggap ketergantungan atau pecandu narkoba. Nah, sejauh ini, jenis narkoba yang paling umum digunakan adalah kanabis atau ganja, yang dikonsumsi oleh hampir 4 dari 5 pengguna. Yang selanjutnya disusul oleh jenis obat stimulan termasuk ekstasi, opiat, khususnya heroin, opium, dan kokain. Setiap obat memiliki sistem perdagangan, produksi, dan distribusi spesifiknya tersendiri. Seperti misalnya ganja yang paling sering diproduksi secara lokal, yang berarti lalu lintas internasionalnya terbatas. Meskipun begitu, negara produsen terbesarnya adalah Maroko yang mengekspor ganja ke Eropa dan Afghanistan. Untuk obat stimulan, sebagian besar diproduksi di laboratorium ilegal di negara-negara yang mengonsumsinya. Misalnya Eropa dan Amerika Utara. Tapi, itu adalah cerita berbeda untuk heroin. Afghanistan dan pada tingkat yang lebih rendah Myanmar adalah produsen utama opium poppy atau sumber dasar heroin. Obat kemudian diangkut ke Rusia atau ke Eropa, biasanya melalui Turki di Balkan dan mencapai Amerika Utara melalui Afrika atau Asia Tenggara. Kemudian kokain
Kokain diproduksi dari daun koka yang tumbuh subur di Bolivia, Kolombia, dan Peru. Meskipun daerah yang didedikasikan untuk budidaya menurun, lalu lintas besar-besaran dilakukan di seluruh dunia, masih ada sebagian besar melalui Meksiko ke Amerika Utara dan ke Eropa, melalui Karibia dan Afrika. Jadi, lebih dari 40 tahun yang lalu, Presiden Amerika Serikat, yaitu Richard Nixon, menyatakan penyalahgunaan narkoba adalah musuh publik nomor 1. Saat itu memulai kampanye yang sebelumnya belum pernah terjadi, yaitu War on Drugs atau perang terhadap narkoba. Hari ini jumlahnya meningkat. Perang terhadap narkoba adalah kegagalan yang besar, dengan konsekuensi kehancuran yang tidak diharapkan ini menyebabkan penahanan massal di Amerika Serikat, korupsi, ketidakstabilan politik, dan kekerasan di Amerika Latin, Asia, dan Afrika, serta ada pelanggaran hak asasi manusia sistemik di seluruh dunia. Ini memberikan dampak negatif bagi jutaan manusia. Kita sementara ini membuang jutaan dolar setiap tahunnya untuk membuat dan menguatkan para kartel narkoba. Sedangkan tujuan kita ini adalah untuk memerangi narkoba, dan karena itu jadi lebih sulit daripada sebelumnya. Sebuah dunia tanpa narkoba, bagaimana ini bisa terjadi? Nah, strategi inti dari perang terhadap narkoba adalah tidak ada narkoba, tidak masalah, atau no drugs, no problem. Jadi, hampir semua upaya dalam beberapa dekade terakhir itu telah memfokuskan terhadap pemberantasan pasokan narkoba dan juga memanjarai pengedar narkoba. Tapi, ini mengabaikan teori paling dasar dari kekuatan pasar, yaitu ada penawaran dan permintaan. Jadi, jika kamu mengurangi penawaran atau stok apapun tanpa mengurangi permintaan terlebih dahulu, maka harganya akan jadi lebih naik. Nah, hal ini dapat menurunkan penjualan untuk banyak produk, tetapi tidak untuk narkoba. Pasar narkoba tidak sensitif terhadap harga. Narkoba akan tetap dikonsumsi tanpa peduli berapapun biayanya. Jadi, efeknya adalah untuk mendorong lebih banyak produksi narkoba dan perekrutan lebih banyak pedagang yang meningkatkan ketersediaan. Nah, hal ini juga dikenal sebagai efek balon. Bahkan jika produksi obat atau rute pasokan utama hancur, pasokan untuk pengguna akhir tidak berkurang. Sebuah contoh sempurna dari ini adalah meth atau sabu. Pemerintah Amerika Serikat mencoba untuk menghentikan produksinya dengan ketat mengatur penjualan bahan kimia yang digunakan untuk memproduksi obat. Nah, hal ini memaksa produsen meth besar berhenti produksi. Tetapi, konsekuensinya tidak diinginkan adalah muncullah ribuan operasi skala kecil mulai di seluruh negeri, serta sebagian besar di kota-kota kecil dan masyarakat pedesaan menggunakan bahan kimia yang tidak diatur. Menanggapi ini, beberapa negara bagian Amerika Serikat ingin mengurangi pasokan meth produksi rumahan dengan mengatur bahkan lebih banyak bahan kimia yang mengurangi produksi meth berskala kecil secara drastis. Tetapi, pasokan meth masih tetap sama. Kartel narkoba Meksiko langsung mengambil alih dan membuka operasi produksi besar meth mereka bahkan lebih baik daripada sebelumnya. Dan mereka memiliki banyak pengalaman dalam penyelundupan. Jadi, semua upaya yang dilakukan hanya membuat produksi meth menjadi lebih profesional. Obat yang lebih manjur, sementara pasokan tidak berkurang sama sekali. Kita tidak bisa memenangkan perang ini di sisi pasokan. Tidak hanya karena narkoba tersedia secara luas, permintaan yang tidak terputus, dan beberapa narkoba lebih murni daripada di masa lalu. Dengan anggaran sekitar kurang lebih 30 miliar dolar, Drug Enforcement Agency Amerika Serikat memiliki tingkat efisiensi kurang dari 1% ketika mencoba menghentikan aliran obat ke Amerika Serikat dan di dalam Amerika Serikat. Bagi banyak anak di bawah umur di seluruh dunia, mudah untuk mendapatkan obat-obatan terlarang semudah mendapatkan alkohol. Tapi itu tidak berhenti di sini. Larangan dapat mencegah sejumlah orang tertentu dari penggunaan narkoba, tapi dalam prosesnya menyebabkan kerusakan besar kepada masyarakat secara keseluruhan. Banyak masalah yang kita hadapi dengan penggunaan narkoba sebenarnya disebabkan oleh perang melawan mereka. Misalnya, larangan membuat narkoba menjadi lebih kuat. Obat yang lebih manjur yang Anda dapat simpan di tempat sesampai mungkin, semakin banyak keuntungan yang dibuat. Hal ini sama seperti adanya larangan terhadap alkohol, yang menyebabkan konsumsi meningkat terhadap minuman keras atas bir.
Larangan obat juga menyebabkan lebih banyak kekerasan dan pembunuhan di seluruh dunia. Agenda kartel tidak memiliki akses ke sistem hukum untuk menyelesaikan sengketa, sehingga mereka menggunakan kekerasan. Hal ini menyebabkan semakin meningkatnya spiral kebrutalan. Menurut beberapa perkiraan, tingkat pembunuhan di Amerika Serikat adalah 25-75% lebih tinggi karena perang terhadap narkoba. Dan di Meksiko, negara di garis depan, diperkirakan 164.000 orang telah dibunuh antara tahun 2007 dan 2014. Lebih banyak orang daripada di zona perang Afghanistan dan Irak pada periode yang sama jika digabungkan. Tapi di mana perang terhadap narkoba mungkin menyebabkan kerusakan terbesar kepada masyarakat adalah penahanan non-kekerasan pelaku narkoba. Misalnya di Amerika Serikat, salah satu kekuatan pendorong perang terhadap narkoba memiliki 5% dari total populasi dunia, tapi 25% dari populasi penjara di dunia. Sebagian besar disebabkan oleh hukuman yang keras dan mandat yang minim minoritas menderita karena ini. Afrika Amerika mengisi 40% dari semua narapidana penjara Amerika Serikat, dan sementara anak-anak kulit putih lebih mungkin melakukan penyalahgunaan obat-obatan. Anak-anak kulit hitam adalah 10 kali lebih mungkin untuk tertangkap karena pelanggaran narkoba. Oke, tapi apakah sebenarnya ada sesuatu yang bisa kita lakukan? Apakah ada jalan keluar dari kekacauan ini? Pada 1980-an, Swiss mengalami krisis kesehatan masyarakat berkaitan dengan penggunaan heroin. HIV melejit dan kejahatan jalanan menjadi masalah. Otoritas Swiss mencoba strategi baru, yaitu harm reduction. Mereka membuka pusat perawatan heroin gratis, di mana pecandu akan dirawat dan distabilkan. Di sini, orang akan diberikan heroin gratis berkualitas tinggi. Mereka akan mendapatkan jarum bersih dan memiliki akses kamar injeksi yang aman, kamar mandi, tempat tidur, dan pengawasan medis. Para pekerja sosial membantu mereka menemukan perumahan dan menangani masalah lain dalam kehidupan mereka. Hasilnya, penurunan tajam kejahatan narkoba dan 2/3 dari orang-orang di pusat mendapatkan pekerjaan rutin. Karena sekarang mereka bisa fokus untuk mendapatkan hidup yang lebih baik daripada membiayai kecanduan mereka. Hari ini, lebih dari 70% dari semua pecandu heroin di Swiss menerima perawatan. Infeksi HIV telah menurun drastis. Kematian akibat overdosis heroin telah turun 50%. Dan tempat kerja seks, narkoba, dan kejahatan telah berkurang secara pesat. Jadi, ada metode yang tidak hanya jauh lebih murah, tetapi juga benar-benar berhasil. Bukannya menciptakan lebih banyak masalah, larangan terhadap obat menyebabkan sistem yang membulldoze hak asasi manusia, menghabiskan banyak uang, dan menciptakan banyak kesengsaraan manusia. Semua dalam mengejar tujuan yang sukar didapat. Setelah 40 tahun berjuang, saatnya untuk mengakhiri perang terhadap narkoba dan beralih ke sesuatu yang lebih baik. Sekian dari apa yang dapat kami sampaikan. Kami berharap video kami dapat menjadi bermanfaat. Jika ada salah kata dan pengucapan, kami mohon maaf. Terima kasih untuk sudah menonton.